Halo semua, selamat datang di video kami. Di video kali ini saya akan mengundang dua orang, yang dimana dua orang ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, dengan kedatangan mereka berdua ini, kami akan berbicara sedikit mengenai kain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita panggil mereka berdua ya. Silakan bintang tamu masuk. Ayolah, tepuk tangan lah buat bintang tamu kita lah. Ayo. Halo, kabar? Gimana kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum mulai, perkenalan lah dulu lah buat audiensnya di mana. Namanya siapa, mulai dari itu? Nggak apa-apa aja yang kita kenalin. Gak apa-apa. Ngomong aja, ngomong. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fortunus Barus. Saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai. Oke. Ya, banyak dari mana? Halo teman-teman, saya Florida Cindy Manek, biasa dikenal Cindy. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam kenal. Woi, tepuk tangan. IG ada nggak IG? Siapa tahu ada punya teman-teman dong, yang punya. mau ini. Punya follow IG ya kan? Ntar ada IG-nya di bawah ya. Ada IG-nya di bawah. Nah, ini jadi tujuan saya ngundang kalian berdua di sini kan buat ingin tahu lebih dalam mengenai kain-kain yang ada di NTT, karena setahu saya di NTT itu terbagi menjadi beberapa pulau kan, kayak misalkan Sumba, terus Flores, Kupang, kayak gitu kan. Nah, apakah di setiap pulau itu ada kain tersendiri atau memang cuma satu kain untuk khusus satu NTT kayak gitu? Oh iya, bisa dijawab. Oke, jadi NTT itu kan sebutan umum. Jadi setiap daerah juga ada pembagiannya. Jadi untuk bahas tentang kain tadi, iya. Jadi setiap daerah itu ada kain tersendirinya, ciri khas tersendiri juga dari motifnya gitu. Namanya mungkin agak sedikit berbeda gitu daripada daerah-daerah lain. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan kain yang di Manggarai sama Di Kupang. Kupang tadi berarti beda ya? Iya. Apakah bedanya itu beda dari bahan kainnya atau gimana? Nah, jadi saya menjelaskan, mau tambahin sedikit. Jadi di NTT itu emang terdiri dari beberapa pulau ya. Nah, kita di NTT itu terdiri dari beberapa pulau, dan setiap pulau, bahkan setiap daerah yang ada di pulau itu ya, jadi misalnya kayak Pulau Flores itu kan gede pulaunya, itu tuh bukan berarti satu pulau satu kain, enggak, itu tuh terbagi lagi menjadi beberapa suku. Nah, di NTT sendiri kain itu menjadi ciri khas atau lambang dari setiap daerah yang ada di NTT. Oke. Berarti untuk jenis kainnya sendiri yang beda itu terdapat di motif pasti ya? Motif pasti. Kalau misalkan untuk bahan kainnya, misalkan benangnya mungkin ada beda atau jenis benangnya sama semua gitu? Jelas sedikit berbeda karena mungkin daerah saya sama daerah Cindy beda, yaitu misalnya nih daerah saya ini benang close gitu. Close bisa juga dari benang close itu buat itu pewarna alami gitu. Oh iya. Gitu. Seperti jadi kalau misalkan daerah Cindy benangnya benang B, sebut aja benang B ya. Terus kalau di NTT benang di Manggarai benang close, terus di Pulau Sumba beda lagi benangnya. Oh, berarti untuk jenis kainnya sendiri itu emang satu pulau beda atau satu daerah berbeda? Iya, makanya tadi saya bilang setiap kain itu jadi penentu ciri khas buat daerahnya sendiri. Gitu. Oh, oke. Terus kalau untuk kegunaan kainnya sendiri itu apa hanya untuk kegunaan untuk pemakaian sehari-hari atau hanya dalam acara adat seperti itu? Oh, dari mana nih? Mungkin dari Kupang dulu. Karena tadi kan beda-beda ya. Oke. Nah, kegunaan atau fungsi dari kain tersebut, kita tuh punya, jadi fungsi dari kain itu bukan hanya sebatas jadi pakaian atau jadi pelindung tubuh sendiri buat kegiatan sehari-hari, itu enggak. Jadi kain itu memiliki peran penting gitu dalam setiap acara-acara, mau dibilang acara-acara adat, acara-acara besar yang ada di NTT. Nah, misalnya kayak ada dari kita orang-orang NTT, kalau kedatangan tamu seperti kemarin kedatangan tamu dari Bapak Jokowi ke daerah kita, benar. itu tuh kita tuh pasti kain tersebut tuh kita kasih sebagai simbol hadiah, simbol penerimaan tamu, simbol dari kita untuk menerima orang-orang yang dari luar gitu, biar mereka tuh tahu gitu, dan mereka seenggaknya jadi cenderamata gitu. Terus kain itu sendiri menjadi penentu kodrat, istilahnya derajat gitu. Oh, jadi dengan adanya kain ini berarti jenis kainnya sendiri itu tergolong untuk masyarakatnya ada pembagiannya lagi seperti itu. Iya, benar. Kalau misalkan kain
bangsawan seperti ini, kain buat rakyat biasa seperti ini. Oh. Iya. Karena itu tuh dilihat dari tingkat kesulitan, terus lama pembuatan dan juga motifnya sendiri itu. Jadi emang benar-benar kain di NTT itu sekarang aja nih harganya itu udah sampai ada yang udah sampai ratusan juta. Iya. Benar. Sampai soalnya udah dipamerin di kayak Paris Fashion Week itu tuh udah dipakai, bahkan kemarin aja sempat jadi trending Twitter pakaian NTT itu dipakai sama Kylie Jenner. Wah, mantap banget. Terus kalau untuk di Manggarai sendiri gimana itu? Oke, kalau di Manggarainya di daerahku sendiri itu kain songket di sini, tapi sebutan sayanya itu bukan songket ya, nggak pakai T gitu, jadi songke aja. Oh, songke. Songke, iya. T-nya hilang. Hilang. Oh ya. Iya. Jadi untuk kain songke di sini atau sebutan Manggarai saya itu liva. Jadi di sini fungsinya itu bukan hanya untuk dipakai sehari-hari, memang ada songket-songket yang memang pakai untuk khusus sehari-hari gitu. Iya, dalam arti ya sebagai pelindung tubuh juga gitu. Ya, tapi yang lebih ditekankan di sini itu di bagian acara-acara adat seperti yang bisa dibilang tadi, misalnya acara besar-besaran di itu daerah saya itu misalnya caci. Oke, tarian caci. Nah, tarian caci itu salah satu tarian tradisional Manggarai. Tarian. Berarti tariannya itu pakai kain Manggarai ini. Iya. Oke. Itu. Terus jadi yang kedua itu dipakai saat acara kenduri misalnya gitu. Itu tarian juga itu? Bukan, acara kenduri itu misalnya orang yang udah meninggal. Istilahnya pesta 40 hari. Buat gitu. Apa. Tapi acara adatnya begitu gitu. Tapi di selain itu juga kain songket ini digunakan untuk misalnya penerimaan tamu tadi, misalnya tamu-tamu terpenting gitu. Misalnya daerah saya itu sama tadi ketika ke daerah saya itu, maka yang kami lakukan di sana itu penerimaan syaratnya yang pertama itu dikasih songket gitu. Itu sebagai satu penghargaan gitu. Supaya dia juga bahasa ininya supaya ambil dalam kebudayaan kami sendiri gitu. Iya. Jadi setiap misalkan wisatawan yang ada ke sana, apakah setiap orang bakal dikasih, misalkan nih contohnya saya gitu ya, pergi ke Manggarai atau ke Kupang dengan tujuan wisata, apakah bakal dijamu dengan apakah bakal diberikan kain songket tersebut sebagai lambang penyambutan atau gimana? Apakah hanya orang-orang tertentu, misalkan kayak pejabat gitu? Oh ya. Jadi kalau daerah saya itu jujur untuk itunya misalnya kalau Alfi ke NTT itu dengan tujuan mengeksplos wisata di sana itu pasti diterima secara adat. Jadi diberi songket, bahkan topi, sal itu lengkap gitu. Oh, berarti lengkap satu dari atas sampai bawah. Lengkap dari atas. Jadi ada satu juga di kampung daerahku namanya Todo. Jadi itu merupakan kampung sejarah. Jadi ketika kita masuk di sana, jadi otomatis itu kita itu diterima secara adat dan juga kita itu dilengkapi. Jadi busananya lengkap, harus Manggarai semua. Topi, sal, itu kainnya. Kalau di Kupang sendiri gimana? Kupang juga sama seperti itu. Kurang lebih sama seperti itu. Iya. Itu. Mungkin ada kemiripan sedikit. Baik, terus kalau ketimbang mahal-mahal beli, mending kita pergi eksplor ke sana dapat kain gratis. Bisa jadi. Tadi kan katanya mahal ya. Iya, mahal. Buat teman-teman nih yang mau kain NTT gitu ya, coba aja eksplor ke sana, terus sebetulnya disambut dengan diberikan kain pakaian lengkap dari kain khas NTT ya kan, lumayan ketimbang banyak keluar duit. Iya, hitung-hitung hemat ya. Iya, hemat budget. Iya, sekalian jalan-jalan dapat bonus. Iya. Untuk ini nggak, saya pengen lihat dong, misalkan contoh kain dari NTT atau Manggarai sendiri, ada bau nggak kira-kira? Oh iya, ada. Oke, ada. Ada di belakang? Ada. Tolong dong kameramen. Ada. Oke. Ini ya kainnya. Ini kain yang NTT mana? Yang Kupang mana? Yang Manggarai mana? Sebenarnya saya nggak bawa kain dari Kupang. Ini Manggarai. Jadi ini tuh kain khas dari Timor sendiri. Oh, ini Timor. Iya. Ya. Timor maksudnya Pulau Timor yang di Kupang maksudnya. Timor ya. Nah, itu. Ini kain buat cowok sebenarnya. Kain buat cewek nggak tahu dia udah kemana, cuman ya ini kain buat cowok gitu. Biasanya dijadiin sarung gitu, diikat di pinggang. Tapi coba boleh lihat nggak? Oh iya, Bang. Tapi kalau dilihat dari jadiin sarung lebih mirip kayak selendang ya? Iya. Kalau selendang beda lagi kan, selendang biasanya cuman ya sejengkal gitu. Oke, kalau mungkin bisa ini
Nah, gini Oh. kayaknya. Iya, jadi begitu. Iya. Terus kalau yang motifnya ini emang buat sendiri juga motifnya? Iya, motifnya tuh buat Enggak, sendiri. maksudnya motifnya itu apakah dari setiap tahun ada perubahan motif atau misalkan kayak gini setiap tahunnya ada perubahan motif, misalkan dari yang seperti ini terus diganti motifnya. Oh, jadi begini, setiap kain itu kan setiap kain itu dari pemikiran si penenunnya. Jadi nggak selalu semua motif itu Nggak sama. monoton Iya, gitu ya? nggak monoton. Terkecuali memang ada beberapa kain yang emang dibuatnya tuh sama. Gitu. Tapi ada juga yang dibuat misalnya kayak dari dari konsumennya minta mau dong ini motif kuda gitu, ntar juga dibuat motif dibuat. bunga-bunga juga Iya. bisa semuanya dibuat. Kalau dari ini sendiri Manggarai gimana tuh kayaknya? Bagus nih bunga-bunga gitu. Iya. Ya, jadi di sini Lipa yang saya sebut tadi daerahku ini merupakan suatu dari Manggarai sendiri. Di sini ada masa-masa motifnya. Jadi setiap motif itu juga ada ininya, maknanya. Misalnya saya sebut nih, misalnya ini nih, istilahnya kaminya ranggong gitu. Yang mana? Ini coba. Iya, Coba lihat. yang ini. Kelihatan nggak kamera? Coba. Iya. Kelihatan nggak? Yang ini. Yang ini. Oke. Oke, jadi ini ranggong itu maknanya berarti melambangkan kita itu kejujuran dan kerja keras. Oh. Misalnya juga ada bela kabu itu kapuk gitu. Kapuk. Iya, bunga kapuk. Jadi itu menandakan keterkaitan kita antara manusia dengan alam sekitar. Iya gitu. Ada satu lagi juit namanya, itu motif menandakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Nah, untuk makna dari ini songket ini kenapa warna hitam, karena percaya itu masyarakat Manggarai itu bahwa kita datang dari sang kuasa itu pasti dipanggil lagi nanti akhirnya. Dan ini songket ini pun bisa dipakai untuk misalnya untuk membungkus mayat gitu. Oh, jadi kalau di Manggarai itu ketika ada orang yang sudah meninggal dibungkusnya pakai kain Ini. soket ini. Wah. Iya. Bukan cuma Jadi Manggarai ya. iya, jadi kain kafan itu mungkin agak jarang-jarang gitu. Jadi Bahkan di- nggak sering dipakai. Iya, nggak sering pakai kafan. NTT sendiri. Oh, NTT ya? Iya. NTT bukan Manggarai saja Bukan. berarti. bukan Manggarai saja. Oh. Jadi emang kain tenun kita itu dipakai buat kayak misalnya tadi untuk ada orang meninggal. Jadi si almarhum atau almarhumah itu dibungkus pakai kain. Enggak Kain. Nggak pakai kain kafan. Iya, enggak. Oh. Jadi pakai ini. Ini kain kafan bukan? Bukan lah. Horor sih kalau misalnya kain Ya. ini dibungkus di kain Ya. kafan, kan arwahnya tayangan gitu di bawah. Kan nggak lucu Enggak. ya. Itu bener-bener horor juga ya kalau Mistis kayak ya. gitu. Terus kalau untuk kedua kain ini biasanya dipakai sehari-hari atau ini salah satunya ada kain yang khusus dari upacara adat? Enggak. Ini memang khusus kain Iya. sehari-hari ya? Iya. Kain sehari-hari. Iya, Tapi biasanya kalau- ini sehari-hari Kak. Tapi kalau untuk motifnya ini, kalau ada dihias dengan benang emas gini nih. Jadi itu sebenarnya ini bukan sehari-hari gitu. Oh, bukan sehari-hari. Ini bukan sehari-hari karena dilihat dari motifnya juga, kualitas ininya juga benangnya kuat gitu. Jadi ini dikhususkan untuk acara adat gitu. Oh, acara adat. Iya. Yang berarti yang ini khusus acara Acara adat, Oke. gitu. Kalau yang ini buat sehari-hari. Ini bisa sehari-hari, bisa juga kayak tadi kata teman saya Tony. Kalau ada tarian-tarian, ini tuh pasti dipakai sama cowoknya buat istilahnya meronggeng ya kalau di daerah kita. Meronggeng. Iya. Meronggeng itu tarian. Iya, itu juga termasuk tarian. Oh, oke. Ternyata di Pulau NTT itu nggak hanya satu kain melambangkan NTT, ternyata masih ada kain-kain di daerah tersendiri gitu. Dan kainnya itu beda-beda, terutama motif dan benangnya tadi ya. Betul ya, benar ya? Oke. Iya. Nah, itu dia tadi hasil interview bersama teman-teman kita yang dari Nusa Tenggara Timur ya. Mungkin ada pesan mungkin buat teman-teman mengenai kain dari Nusa Tenggara Timur, buat perwakilan siapa aja deh misalnya. Ntar Tony dulu, saya tambahin. Oh iya. Oh, iya. Oke, ayo. Oke, kalau dari saya sendiri buat teman-teman di mana pun berada, buat kita semua masyarakat Indonesia. Jadi dimanapun, daerah manapun, gitu. Karena kita ini pasti ada budaya yang berbeda-beda. Nah, misalnya mungkin tetap dilestarikan budaya setiap daerah masing-masing. Oh iya benar. Jangan sampai terpengaruh sama budaya asing, karena
sekarang makin maju dunia, makin banyak juga budaya yang masuk. Jadi kita tidak boleh terpengaruh, tetap jaga kelestarian budaya kita masing-masing supaya Indonesia itu tetap berwarna. Oke. Mau ditambahin? Ya, dari saya Cindy juga saya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan teman saya Tony. Kita Indonesia, kita kaya akan suku, bangsa, dan juga kebudayaan kita masing-masing. Nah, kebudayaan kita itu menjadi ciri khas orang Indonesia. Jadi di sini saya mau mengajak semua teman-teman generasi muda dimanapun kalian berada, mari kita lestarikan, kita cintai, dan juga kita patut bangga dengan kebudayaan kita Indonesia. Saya cinta Indonesia, Anda juga. Wih, mantap. Kita semua cinta Indonesia. Ya, Kita semua cinta Indonesia. Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda ya intinya itu harus melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing. Jangan sampai kebudayaan daerah kita sekarang itu terlupakan karena sayang banget gitu. Kayak contohnya seperti kain ini kan. Kain tenun ini kan juga tidak kalah bagus gitu daripada kain-kain yang di luar ya kan. Jadi kita sama-sama harus melestarikan, apalagi kita sebagai anak muda ya. Jangan lupa jadi ini saya berikan kepada. Wah, ini dari sini. Iya. Wah. Gak apa-apa, ini satu bentuk kehormatan juga buat kami. Wah, terima kasih. Dapat kain guys. Senang lu dapat kain karena selama ini tuh emang masih belum tahu apa-apa tentang kain Flores gitu. Iya. Apalagi Manggarai kan, wah ternyata bagus juga ya. Iya. Terima kasih buat Tony sama Cindy telah hadir ya. Mungkin videonya ntar kapan-kapan kita syuting lagi ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh ini. Ini nggak mau sekalian buat saya. Ya lumayan gitu. Gak apa-apa, nanti KNTT kita beri lebih. Oke, siap. Main-main lagi NTT. Oke. Terima kasih semuanya. Baiklah, mungkin sekian dulu video dari kami hari ini. Bye-bye semua, sampai jumpa di video selanjutnya.